Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Pak Riza, Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? luar biasa dan sehat selalu Pak. Iya, baik. Pak Eri, untuk kegiatan siang hari ini, Pak Eri kan rencana akan melakukan coaching dengan teman sejawat ya, Pak Eri ya? Iya betul sekali Pak. Iya, iya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Pak Eri. Yang pertama, kompetensi inti coaching yang akan dilaksanakan selama percakapan nanti, kira-kira apa Pak Eri? Jadi, kompetensi yang ingin saya capai ada 3 yaitu pertama, eee kehadiran penuh, selanjutnya menjadi pendengar yang aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak, seperti itu. Oh, baik. Dari 3 kompetensi inti coaching yang menjadi titik fokus atau yang secara spesifik yang akan dilakukan Pak Eri kira-kira apa ini untuk hari ini? Mmm, Mungkin yang ketiga Pak, jadi, ingin membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Kira-kira, apa alasan yang untuk disampaikan Pak Eri untuk, kompetensi inti dari coaching dengan kompetensi ini, pertanyaan yang berbobot, Jadi begini Pak, kira-kira apa? menurut saya jadi, kenapa saya memilih, membuat pertanyaan yang berbobot, jadi dengan pertanyaan yang berbobot, saya dapat menggali, masalah yang dihadapi oleh kunci nantinya. Jadi dia mau terbuka akan masalah yang dihadapi, seperti itu, Pak. Oh gitu, baik Pak Eri. Untuk yang terakhir Pak Eri, apa yang menjadi indikator ketercapaian nanti dalam pengembangan yang dilakukan Pak Eri sebagai bentuk keberhasilan melakukan coaching ini? Jadi indikator keberhasilan saya yang pastinya, eee, nanti kunci mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi dia tidak lagi memikirkan masalah yang dihadapi, jadi mendapatkan solusi-solusi yang dapat diaplikasikan, seperti itu, Pak. Oh gitu. Baik, Ya. Pak Eri, saya kira sudah cukup untuk melakukan untuk persiapan coaching-nya. Kami persilakan Pak Eri untuk selanjutnya melakukan coaching dengan teman sejawat dengan Pak Bayu. Kami persilakan, silakan Pak Eri. Baik, baik Pak Bayu, selamat siang Pak Bayu. Ya, Pak Risa. Pak Eri. Selamat siang, Pak Eri. Nah, bagaimana kabarnya nih? Ya, baik-baik aja, Pak Eri. Segini-segini aja. Lagi sibuk nggak? Lagi sibuk nggak? Enggak, lagi san lagi santai. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Nah, memang lagi kepingin ngobrol juga Ayo nih. kita ngobrol-ngobrol yuk sambil jam santai nih, kita ngobrol lah sedikit. Gitu. Gimana kita ngobrol? Yuk. Nah, nanti nih di kantin mungkin ya sambil ngopi. Iya. Kantin ya. Ayo. Ngobrol santai nih, Pak Eri Iya, ya. santai Jangan aja. yang berat-berat ya. Mumpung jam santai, jam istirahat ini. Baik, Oke. begini Pak Bayu. Belakangan ini saya lihat Pak Bayu tidak seperti biasanya. Biasanya saya lihat Pak Bayu itu ceria, semangat untuk mengajar. Lagi ada masalah ya? Ya, masalah masalah yang berat sih enggak sih, Pak Eri. Ada sih keresahan sedikit tentang anak-anak di kelas menurut saya itu. Keresahannya sih ingin meningkatkan lagi minat belajarnya, minat membacanya terutama ya. Minat membacanya biar dia lebih eh, paham lebih dia mengerti dari apa yang harus dia tahu dari materi-materi itu, gimana semangat membacanya itu lebih difokuskan lagi. Itu sih keresahan saya, minat membacanya masih rendah sekali. Itu sih Pak Eri. Hmm, jadi Anak-anak saya di kelas. baik, baik. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa nih yang ingin Pak Bayu dapatkan dari perbincangan siang hari ini? Saya sih ya dari perbincangan ini nanti saya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya bisa Pak Eri bisa ngajak saya ngobrol tentang ya apa yang saya rasakan keresahan ini nanti biar saya mendapatkan solusi-solusi dari perbincangan ini untuk memecahkan masalah itu Pak Eri.
Baik, sekarang coba dong ceritakan nih, apa nih masalahnya? Ayo kita cerita dulu nih, apa sih masalah sebenarnya nih? Supaya bisa dapatkan solusi bersama. Masalah. Ya, masalah itu tuh kan diawali dari gimana saya mengajar di kelas. Setelah saya evaluasi dari kegiatan pembelajarannya itu, ternyata minat membaca anak-anak itu masih rendah sekali. Untuk yang anak-anak yang saya anggap eh, daya serapnya untuk kemampuannya tuh yang bagus-bagus juga sama seperti itu. Dari minat membacanya dia masih kurang. Walaupun dia bisa menjawab soal-soal yang saya berikan itu. Tapi dari minat membacanya itu yang saya masih khawatirkan. Kenapa ya anak-anak saya itu minat membacanya dari saya tanyakan selesai pembelajaran tema 5 gitu. Setelah menuju ke tema 6 kan tema 5 saya anggap seperti merefleksikan kembali itu apa sih sudah dipelajari. Ternyata anak-anak saya tunjuk satu persatu untuk yang ya para gininya ya pentolan-pentolan di kelas itu ya. Karena itu dulu biar kasih contoh sama teman-temannya dia bisa merefleksikan. Ternyata ya nggak bisa gitu. Ternyata saya belum ada baca apa-apa. Yang mananya sudah baca ternyata dia cuma bisa menjelaskan sedikit saja dari apa yang materinya itu sudah kita pelajari selama 1 bulan itu. Oh segitu aja dibaca. Berarti yang tentang materi ini belum dibaca, belum sama sekali dia belum baca. Jadi ya dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata minat membaca anak-anak saya itu masih rendah gitu Pak Eri. Jadi, yang dapat saya tangkap, Pak Bayu tidak senang nih karena minat baca siswanya rendah ya? Itu ya? Ya, Eee, kurang puas saya jadi dari apa yang saya lakukan di kelas itu. jadi kalau boleh tahu Itu sih. nih biasanya kalau Pak Bayu itu mengajar menggunakan apa ya? Kalau memang saya ingin melihatkan konten-konten itu saya palingan saya bawa LCD dari gini ya, dari kantor, saya bawa ke kelas, terus saya tayangkan video, terus ya materi-materi yang menyenangkan untuk dia bisa lebih gampang memahami pembelajaran itu dah. Hmm. Walaupun nggak setiap hari saya seperti itu Pak Eri ya. Jadi kadang-kadang juga kita menjelaskan cara ceramah sedikit, terus tuh belajar ya tanya jawab ya keseringan sih tanya jawab dari apa yang sudah dipelajari. Karena anak-anak tuh keseringan dia minta soal gitu. Dia lebih suka belajar matematika itu lebih suka dia daripada belajar yang seperti IPA, bahasa gitu tuh dia lebih dominan ke matematika, dia lebih suka. Ya soal-soal saya berikan. Ternyata saya kira dari nilai-nilainya bagus-bagus itu dia gini apa namanya sinkron dengan selaras dengan gininya minat membacanya literasinya ternyata beda. Setelah itu saya identifikasi untuk anak-anak itu apa aja sudah dipelajari, apakah mempelajari dari konten-konten YouTube, ada nggak buku lain yang dibaca, nggak ada Pak. Saya cuma jawab soal aja gitu. Saya palingan nyari soal yang Bapak berikan, untuk nyari soal yang dicariin sama Bapak sama Ibu di Google gitu. Oh, seperti itu cara belajar ternyata. Saya sih bilang nggak salah ya, tapi ada yang kekeliruan sedikit gitu Pak Edi ya. Karena dari membaca itu kan nantinya dia bisa wawasannya lebih luas gitu Pak Edi. Nah, Pinginnya ke arah sana sih saya. jadi tapi menurut Pak Bayu nih, apakah dengan menggunakan media Ya, pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Pak Bayu terapkan biasanya sudah dapat menjelaskan materi secara lengkap? mm-mm. Kalau materi secara lengkap, ya lengkap sih dari konten-konten itu lengkap sih materi itu. Tapi seperti dia apa yang sudah saya ajarkan itu seperti angin yang berlalu gitu Pak Eri. Dia tidak semuanya ditangkap, tidak semuanya. Karena dia fokusnya anak-anak itu saya lihat permasalahannya dia sukanya jawab soal. Itu yang saya refleksikan kembali ternyata dari menjawab soal-soal itu jika kita soalnya itu kita buatkan dia lebih kritis, dia lebih dengan pertanyaan mengapa, bagaimana, apa yang terjadi, itu dia anak-anak belum bisa berpikir ke sana.
Nah, dari situ saya, oh ini berpikir kritisnya yang harus saya tingkatkan lagi dari dia banyak membaca gitu. Kalau pertanyaan soalnya anggaplah seperti ingatan gitu tuh cepat ya gitu-gitu. Ya. Itu sih keresahannya saya. Sekarang kalau saya tangkap berarti minat belajar siswa itu beda-beda ya Pak Boy ya seperti itu dia. Ya, Apa minat belajarnya jadi kalau mm, mungkin beda-beda. Pak Bayu mungkin pernah menanyakan kepada peserta didiknya atau anak-anak tentang apa yang pelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin Bapak Bayu pernah menanyakan seperti itu udah mereka? Dia kalau saya tanyakan gitu pernah belajar seperti apa, belajar sambil bermain gitu. Dia suka memang bermain anak kelas 3 ya. Belajar sambil bermain, belajar di luar kelas dan belajar minatnya ya belajar sambil nonton video Bapak gitu, Pak Guru. Karena dari minatnya itu dari gini juga saya dapat mengamati Pak Eri. Dari profil belajarnya itu dia gaya belajarnya dia lebih banyak ke audiovisual ya. Kinestetik ada sih beberapa yang lebih banyak, tapi di gaya belajar untuk visualnya itu masih rendah. Belum belum ada bukan rendah ya. Sedikit peminatnya gitu maksud saya. Sedikit peminat. Iya. Berarti di sini dari percakapan kita saya tangkap Bayu sudah mengetahui penyebab apa penyebab anak itu kurang literasinya Pak ya? Iya, secara keseluruhan sih bisa saya tangkap dari sana, Nah, dari identifikasi itu. mungkin di sini Pak Bayu Itu sih Pak Eri. mungkin di sini Pak Bayu memiliki rencana nih ke depannya seperti apa yang akan dilakukan, rencana-rencana yang akan dilakukan. Dari saya mengidentifikasi permasalahan yang saya alami itu, saya sih berencana membuat pembelajaran itu saya desain sedikit berbeda. Jadi saya membuat modul pembelajaran itu yang lebih konkret lah sedikit, tapi semi konkret ya. Semi konkret, kalau bisa saya konkretkan, kontekstual gitu. Anak-anak saya berikan konten-konten materi sebelum dia ke sekolah gitu. Di rumahnya sudah membaca, sudah dipelajari. Setelah dia membaca itu, dia membuat minimal 2 pertanyaan, nanti didiskusikan di sekolah dengan kelompoknya, dengan kelompok lain. Kalau ntar di terakhir kita mengkonfirmasi itu tentang apa yang sudah dipelajari dia, apa yang belum terjawab dari teman-teman kelompoknya. Ya saya sebagai fasilitator gurunya itu kan membimbing di sana Pak Eri. Jadi nanti mana yang anak-anak yang serius sudah membaca materi yang sudah dari penguasaan materi itu terlihat di sana. Anak-anaknya terlihat, jadi saya bisa fokus membimbing anak-anak yang memang belum membaca mungkin di rumahnya gitu. Ya kita tuntun dia untuk dia bisa biar sedikit lah, walaupun sedikit dia mendapatkan pembelajaran, setidaknya ada yang masuk dalam pikirannya, dalam otaknya itu untuk bisa dikembangkan lagi. Itu Pak Eri. Wah, Itu sih rencananya saya ya. wah, itu rencana sangat bagus Pak. Jadi sudah jelas, sangat jelas dan langkah-langkahnya pun sudah Pak Bayu rencanakan. Jadi sudah tahu yang akan direncanakan. Ya, sudah luar biasa sekali Pak. Nah, eh, menurut Pak Bayu nih, dengan langkah-langkah yang Pak buat seperti itu dan step by step-nya, kira-kira dapat membantu murid nggak untuk bisa memahami materi yang mereka pelajari? Ya, pasti itu membantu karena dari materi-materi itu kan dari tadi kita berbincang tadi itu kan kita juga harus tahu dari minat anak-anak ya, minatnya, profilnya. Nah, kita berikan konten-konten yang sesuai dengan minatnya atau enggak strategi pembelajaran yang sesuai dengan minatnya dan profil gaya belajarnya seperti apa. Nanti itu kan membantu dia agar dia merasakan nyaman dulu belajar di kelas. Setelah itu dia membaca apa yang harus dibaca di materi yang sudah saya berikan. Setelah itu dia memberikan pertanyaan yang belum dipahami.
Jadi setidaknya di sana dia ada proses pengetahuan atau apa yang sudah dipelajari itu dia bisa merefleksikan kembali apa yang sudah dipelajari. Gitu Pak Eri. Baik. Nanti dari sana minat membacanya akan meningkat, dari literasinya, numerasinya. Kalau numerasinya loh itu juga penting juga numerasinya. Tapi saya ingin di literasinya dulu untuk minat membacanya. Itu nanti membantu dia untuk berkembang dan berkembang kembali di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Nah, kemudian nih, Itu Pak Eri. komitmen apa nih yang Pak Bayu lakukan selanjutnya untuk menjalankan rencana itu? Dan mungkin siapa yang bisa membantu menjaga komitmen itu, Pak? Komitmen saya sih, saya ingin diskusi dulu dengan teman sejawat di sekolah dan kepala sekolah. Kita diskusi, dari diskusi itu nanti pasti ada ide-ide atau pengalaman-pengalaman dari teman sejawat untuk membantu saya merencanakan rencana aksi nih, kegiatan yang ingin saya perbaiki dari apa yang sudah saya lakukan, dari evaluasi yang saya lakukan di situ tuh nanti situlah nanti akan ada tanggung jawab saya untuk memperbaiki minat belajar anak-anak, Nah, kira-kira mulai kapan nih bisa? minat membacanya. Kira-kira mulai kapan akan dilakukan itu? Ya, minggu depan ini Pak Eri, minggu depan nanti saya sudah mempersiapkan ya sedikit modul-modul untuk materi yang saya buat. Hari Minggu saya kirim ke anak-anak untuk dipelajari, hari Senin kita sudah diskusikan apa yang sudah dipelajari. Itu Pak Eri. Nah, Nanti akan berlanjut lagi, siapa tahu kalau emang itu berhasil, ada perubahan, kan kita bisa berbagi dengan teman-teman ya di sekolah gitu. wah, luar biasa. Ternyata ini berhasil. Luar biasa sekali ya Pak Bayu ya. Iya. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Sudah sangat Ya, bagus, semakin cepat sudah semakin sangat baik. bagus ide dan rencananya. Tetap semangat Pak Bayu. Saya yakin Pak Bayu bisa menghadapinya dan tetap maju untuk pendidikan di sekolah ya. Ya, Pak Eri. Terima kasih Pak Eri sudah mengajak saya diskusi, berbincang. Jadi apa keresahan saya itu akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk apa yang harus saya lakukan di kelas. Terima kasih Pak Eri ya. Sama-sama Pak Bayu. Semoga kedepannya kita tetap dapat berkolaborasi seperti ini ya. Jadi saling bertukar pemikiran dan mendapatkan solusi untuk masalah kita masing-masing ya Pak ya. Baik, mari kita masuk ke kelas kembali karena sudah jam pelajaran, kita kembali mengajar. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak Eri. Sudah Pak. Yuk. Baik, Pak Eri, bagaimana hasil dari coachingnya? Pastinya sangat luar biasa ya, telah melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Apa kira-kira indikator keberhasilan yang sudah dicapai oleh Pak Eri dalam melakukan coaching sama teman sejawatnya tadi? Menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, jadi karena tujuan coaching ini adalah untuk membantu atau kita sharing untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi coach. Jadi indikator yang saya sudah dapatkan adalah di sini tadi Pak Bayu sudah mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak, seperti itu. Oke, baik Pak Eri. Yang terakhir, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya tadi, kalau tadi awalnya kan hanya fokus di pertanyaan yang berbobot ya. Dari 3 kompetensi itu kira-kira apa yang bisa dikembangkan lagi untuk melakukan praktek coaching selanjutnya, Pak Eri? Nah, jadi mungkin saya ingin bisa mencapai 3 kompetensi itu Pak. Jadi saya dapat kehadiran penuh, pendengar aktif. Jadi karena tadi sudah saya praktekkan membuat pertanyaan berbobot, selanjutnya saya ingin meningkatkan lagi kesadaran penuh dan menjadi pendengar yang baik Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eri. Mudah-mudahan rencana kedepannya untuk melakukan coaching dengan teman sejawat untuk meningkatkan pendidikan ini bisa berhasil untuk kita semua. Terima kasih Pak Eri. Selamat siang.